Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 April 2026 dengan judul Hidup di Tepi Jurang Masalah Keuangan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ikuti penjelasannya. Lebih mudah menjadi korban yang mati daripada yang hidup. Setidaknya setelah mati penderitaan itu berakhir. Tetapi sebagai korban hidup penderitaan itu terus berlanjut. Begitulah yang terjadi pada para pendiri Adventisme. Bates, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, memiliki cukup banyak kekayaan. Namun setelah memberikan segalanya kecuali rumahnya untuk gerakan Millerisme, maka ia menghabiskan sisa hidupnya di ambang jurang kemiskinan. Dan ia tidak sendiri. Pada bulan April 1848, James White pernah menulis tentang dirinya dan Ellen bahwa semua yang kita miliki hanyalah pakaian, perlengkapan tidur, dan perabotan rumah tangga yang semuanya kami bawa dalam bagasi berukuran 3 kaki, dan itu pun hanya setengah penuh. Kami tidak mempunyai hal lain untuk dilakukan selain melayani Tuhan dan pergi ke tempat yang jalannya dibukakan oleh Tuhan. Tetapi untuk melakukan perjalanan pada masa itu tidak selalu mudah, terutama jika tidak memiliki uang. Misalnya Bates awal tahun 1849 yang merasa sangat berkewajiban untuk mengabarkan Injil di Vermont. Karena kita tidak mempunyai uang, maka ia memutuskan untuk berjalan kaki dari Massachusetts Selatan. Tentu saja Bates bukan satu-satunya orang yang merasa berkewajiban terkait perjalanan misi. Sarah, kakak dari Ellen White, juga terdorong untuk membantu Bates, sehingga ia meminta majikannya membayar uang gajinya di depan. Ia hanya seorang gadis upahan yang dibayar $1,25 US per minggu. Untungnya, perjalanan itu membuahkan hasil. James White menulis bahwa Bates mengalami masa sulit, tetapi Tuhan menyertainya dan memberikan banyak kebaikan. Ia menobatkan banyak orang untuk menerima sabat sebelum meninggalkan mereka. Bagi kita yang hidup di masa lebih modern dan segalanya telah terjadi lebih mudah, sulit untuk memahami tantangan yang dialami orang Advent mula-mula dalam melaksanakan misi mereka. James White kemudian berkomentar bahwa sedikit yang mengajarkan kebenaran dengan berjalan kaki, masuk gerbong kelas 2 atau di dek kapal uap karena kekurangan sarana. Istrinya menulis bahwa perjalanan seperti itu membuat mereka terpapar pada asap tembakau, selain sumpah serapah dan percakapan vulgar dari awak kapal dan sebagian besar penumpangnya yang lebih rendah. Pada malam hari mereka sering tidur di lantai, di peti kargo atau di karung gandum, dengan koper mereka sebagai bantal dan mantel sebagai penutup. Di musim dingin, mereka berjalan di dek untuk menghangatkan diri. Dan kita membayangkan bila sekarang kita mengalami kesulitan, seakan-akan kita menjalani hidup penuh pengorbanan. Pikirkan lagi, sebagian besar dari kita tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang pengorbanan yang diperlukan untuk mendirikan gereja kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.